Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karim Nizam dengan NIM 63041811110. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas besar pada mata kuliah pengembangan perangkat lunak, yaitu dengan judul pengembangan website sistem informasi sekolah dalam penanganan permasalahan bersama perusahaan dengan klien SDIT Ibu Harapan Bengkalis. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai latar belakang bagaimana sebuah isu strategis ini diambil, bagaimana permasalahan ini muncul. Saat ini perusahaan di tempat saya magang, yaitu di CV Resam Resolusi Tekno, yaitu sebuah perusahaan yang menangani Sudo ID, mendapatkan permasalahan dari pihak luar, yaitu pihak klien, yaitu SDIT Ibu Harapan Bengkalis. Permasalahan yang dihadapi oleh klien ini adalah sistem yang ada sekarang ini. Mereka membicarakan bahwa sistem yang sekarang ini masih bekerja secara manual, artinya pihak-pihak luar yang ingin mendapatkan informasi itu masih sangat sulit, sehingga pihak sekolah menginginkan sistem yang dapat membantu kinerja dari sekolah. Jadi dengan adanya permasalahan yang dihadapi oleh pihak sekolah ini, maka perusahaan tempat kerja praktek saya ini memberikan solusi, yaitu dengan menyediakan sebuah sistem informasi sekolah secara online dengan berbasis website. Adapun tujuan dengan pengembangan sistem ini yaitu membangun sebuah sistem informasi sekolah yang dapat tentunya memudahkan dari pihak sekolah dalam memberikan informasi seputar sekolah terhadap pihak luar. Kemudian tujuan kedua itu membangun sistem yang juga dapat melakukan pendaftaran secara online atau PPDB online yang dilakukan pada sistem informasi sekolah ini. Kemudian membantu pihak luar dalam mencari informasi tentang sekolah dan mempermudahkan dengan adanya website ini tentu saja akan memudahkan dari segi kontak-mengontak. Yang keempat ada yang terakhir, yaitu membantu mengatasi permasalahan yang dialami oleh pihak sekolah. Kemudian manfaat yang didapatkan dari mengembangkan website ini adalah yang pertama, meningkatkan skill dari segi programming, kemudian yang kedua ada mempermudah mencari informasi dan memberikan informasi tentang sekolah dengan adanya sistem informasi sekolah ini. Kemudian selanjutnya dengan adanya PPDB online di dalam sistem informasi sekolah ini dapat mempermudahkan melakukan pendaftaran baik dari murid ataupun pihak sekolah sebagai penerima siswa-siswa baru ini. Selanjutnya yang terakhir manfaatnya ialah mengatasi permasalahan dari pihak sekolah yang sebelumnya memberikan informasi masih bersifat manual. Dan dengan adanya sistem informasi sekolah ini yang secara online bisa dapat memudahkan mendapatkan informasi. Selanjutnya kita masuki ke tahap perancangan. Adapun dari tahap perancangan ini menggunakan metode prototyping, artinya prototipe ini akan dilaksanakan dengan cara terus berkomunikasi dengan klien, yaitu dengan tahap-tahapan communication, quick plan, modeling design, quick design, kemudian construction of prototype, dan terakhir deployment, delivery, and feedback. Kemudian kita masuki ke tahap pengumpulan data, yaitu ada dua cara dari pengumpulan data ini sehingga membentuk sebuah sistem informasi sekolah, yaitu observasi yang artinya melihat secara langsung ke lapangan. Kemudian yang kedua dengan wawancara. Dari wawancara yang didapatkan, yang dilakukan terdapat kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional yang didapatkan dari sistem yang diinginkan. Saya sebutkan salah satunya ada fungsi nanti berita untuk menampilkan berita, ada fungsi untuk menampilkan galeri, ada untuk kalender akademik, ada pendaftaran, kemudian untuk user juga bisa menampilkan apa yang telah diinput oleh admin. Untuk kebutuhan non fungsionalnya ada availability, artinya dapat bekerja secara penuh dalam beberapa jam, bisa jadi 23 jam non-stop. Kemudian ada portability, kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, kemudian komunikasi yang digunakan adalah komunikasi yang bisa dipakai oleh seluruh pengguna dari sistem informasi sekolah ini. Untuk tahapan analisis, terdapat
analisis sistem yang sedang berjalan saat ini dan analisis sistem yang akan diusulkan. Analisa sistem yang berjalan saat ini ialah pihak sekolah masih dilakukan penyebaran informasi masih dilakukan secara manual. Artinya ketika ada orang yang ingin mendapatkan informasi, maka mereka harus datang ataupun menghubungi secara pribadi kepada pihak sekolah. Kemudian untuk sistem yang diusulkan yaitu adalah dengan diusulkan sebuah sistem informasi sekolah berbasis website sehingga memudahkan para pencari informasi atau memberikan informasi, memudahkan dalam segi pendaftaran, melihat kalender akademik, dan lain-lainnya. Kemudian sistem yang dibangun menggunakan framework Codenator 3, menggunakan database MySQL. Jadi diharapkan ketika sudah ada ini dapat memudahkan semuanya. Adapun selanjutnya adalah perancangan perangkat lunak. Pada perancangan perangkat lunak yang pertama itu adalah use case diagram, di mana kita bisa lihat di layar bahwa terdapat dua aktor pada sistem ini yaitu admin dan user. Itu data-datanya. Selanjutnya ada activity diagram, artinya setiap use case yang ada pada setiap entity yang ada itu dijabarkan melalui activity diagram. Cara-caranya seperti ini bisa dilihat sampai ke proses akhir bagaimana dia mengolah datanya. Selanjutnya ada deployment diagram untuk browser, untuk user client itu menggunakan HTML, CSS, dan PHP. Kemudian framework-nya itu menggunakan Codenator dan database-nya MySQL. Untuk entity relationship diagram artinya bagaimana database-nya dibentuk. Seperti ini bisa dilihat di layar, ada admin sebagai pemegang kekuasaan untuk memberikan informasi. Ada informasi, ada gambar, ada file untuk menyimpan file, ada untuk kumpulan berita, database berita, dan untuk komentar. Untuk tahapan konstruksi perangkat lunak, yaitu tahapan di mana penerapan dari desain ke pengkodean. Artinya pemrograman dibentuk, aplikasi dibentuk pada tahapan ini. Ini adalah tampilan dari beranda admin. Yang sebelah kiri ini adalah beranda admin. Dan sebelah kanannya ini adalah source code dari pembentukan website dari Sekiatrinya. Kemudian untuk tampilan user, yang sebelah kiri ini ada tampilan dari segi usernya, yaitu pada halaman berita terkini. Dan untuk tampilan ini yang sebelah kanan adalah source code dari tampilan halaman user ini. Tahapan yang terakhir adalah pengujian. Ketika sistem ingin di-develop, artinya sistem akan diserahkan kepada klien, maka diperlukanlah sebuah tahapan pengujian terlebih dahulu. Saya ambil contoh, ada 3 macam test case dengan ID kebutuhan, yaitu adalah menambahkan berita. Seperti yang pertama, itulah menambahkan berita dengan mengisi semua form yang ada. Bagaimanakah reaksinya? Bisa dilihat seperti ini, berhasil pada test case yang pertama. Kemudian yang terakhir adalah hasil dan pembahasan, di mana pada ini adalah setelah melewati semua tahap, sampai ke tahap dari tahap perancangan sampai ke tahap pengujian, maka didapatkanlah sebuah hasil yang bisa dikatakan bagus dan bisa diberikan kepada klien, artinya ke pihak SDIT Ibu Harapan Bekalis. Yaitu saya sebagai contoh mengambil halaman dari berita terkini. Jadi tampilan halaman berita terkini sudah bisa digunakan untuk menampilkan berita dari informasi dari sekolah, yang berita tersebut diisi dari sisi admin dan user akan menampilkan beritanya. Jadi pada berita terkini ini terdapat beberapa kategori yang ditujukan untuk guru ataupun siswa. Jadi pada tampilan berita terkini ini sebelumnya terdapat feedback dari klien yang diharuskan terjadinya perbaikan pada segi tampilan sehingga memperoleh akhir seperti berikut. Pada gambar. Jadi kesimpulannya, dengan adanya sistem informasi sekolah ini akan memudahkan pihak sekolah dalam memberikan informasi dan pihak luar sekolah sebagai penerima informasi. Kemudian yang kedua, data-data seperti informasi dari para siswa pendaftar, informasi berita dapat tersimpan dengan baik pada sistem, sehingga hal ini dapat memudahkan para pengguna sistem ketika ingin mencari informasinya sewaktu-waktu dibutuhkan.
Jadi dengan adanya sistem informasi sekolah ini dapat membantu menampilkan informasi-informasi sarannya. Adapun untuk saran, yang pertama itu, jadi kan dengan beralihnya dari sistem yang lama ke sistem yang baru tentu akan memerlukan waktu. Dan peralihan ini akan diterapkan di waktu yang bersamaan, artinya yang lama juga berjalan, yang baru juga berjalan. Oleh karena itu, sistem yang baru ini memang harus benar-benar dipersiapkan sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau kesulitan para pengguna dalam menggunakannya. Selanjutnya pada sistem yang baru ini, sistem yang lama juga diharapkan masih berjalan, masih tetap digunakan hingga sistem yang baru ini memang benar-benar masih bisa menggantikan sistem yang lama. Yang terakhir, perlu dilakukan pelatihan atau pengenalan kepada pihak sekolah ataupun pihak luar sekolah dalam penggunaan sistem ini, sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan di awal. Oke, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi tugas besar pada mata kuliah pengembangan perangkat lunak ini. Saya Muhammad Karim Nizam, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.